Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma badu. Puji serta syukur hai urang panjatkeun ka Allah nu Maha Gapur. Salawat serta salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka baginda alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka keluargana, para sahabatna, tabi'in-tabi'atna, mugia sampai ke orang selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang Imam Malik. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di Madinah, kota yang saat itu menjadi pusat ilmu dan hadis. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabi. Ia berasal dari suku Arab al-Ashabi yang berasal dari Yaman. Keluarga dikenal sebagai keluarga yang taat, beragama, dan berilmu. Ayahnya, Anak bin Malis, dan kakeknya, Malik bin Abi Amir, dikenal sebagai orang-orang soleh. Ibunya, Aliyah bin Syarik al-Azadiyah, juga memiliki peran besar dalam mendidik Imam Malik, terutama dalam mendorong untuk belajar ilmu agama sejak kecil. Sejak kecil, Imam Malik telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu, terutama ilmu hadis dan fikih. Ia memulai pendidikannya dengan menghafal Al-Quran dan belajar hadis serta fikih dari para ulama besar Madinah. Beberapa guru utama Imam Malik adalah: 1. Nafi, mantan budak sahabat Abdullah bin Umar yang sangat dikenal dalam periwayatan hadis. 2. Imam Ja'far as-Shadiq, seorang ulama dari Ahlul Bait yang memiliki kedalaman ilmu dalam fikih dan hadis. 3. Ibnu Syihab az-Zuhri, ulama besar yang merupakan perawi hadis utama pada masanya. 4. Yahya bin Sa'id al-Asy'ari, seorang ulama Madinah yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam mencari ilmu, Imam Malik sangat berhati-hati. Ia hanya meriwayatkan hadis yang dianggap benar-benar sahih dan tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Salah satu karya terbesar Imam Malik adalah Kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang berisi hadis Nabi, pendapat sahabat, serta fatwa para ulama Madinah. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis dan fikih paling awal yang disusun secara sistematis. Keistimewaan Kitab Al-Muwatta: 1. Berisi sekitar 1720 hadis termasuk perkataan dan fatwa sahabat. 2. Disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti ibadah, muamalah, dan hukum pidana. 3. Diakui oleh banyak ulama sebagai salah satu kitab hadis terbaik sebelum munculnya kitab-kitab hadis standar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Prinsip dan metode ijtihad Imam Malik. Imam Malik mendasarkan hukum Islam pada beberapa sumber. Pertama, Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua, hadis Nabi. Ia hanya menerima hadis yang memiliki sanad kuat dan berasal dari perawi terpercaya. 3. Ijtima. Ia menganggap praktik penduduk Madinah sebagai rujukan utama karena mereka adalah generasi penerus sahabat Nabi. 4. Qiyas. Digunakan jika tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan hadis. 5. Maslahah mursalah, prinsip yang memperhatikan kemaslahatan umat dan menentukan hukum. Karena metode ini, mazhab Maliki menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dibanding beberapa mazhab lainnya. Pengaruh dan penyebaran mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkembang besar terutama di Afrika Utara, Mesir, Andalusia sebagai wilayah Hijaz, Madinah dan sekitarnya, Afrika Barat, dan lain-lain. Mazhab ini banyak diterapkan di daerah-daerah yang mengutamakan tradisi dan praktik Islam berdasarkan hadis serta kebiasaan masyarakat Madinah. Ujian dan tantangan dalam hidup Imam Malik. Imam Malik hidup di masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dua dinasti yang seringkali bersinggungan dengan hukum Islam dalam kebijakan politik mereka. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam hidup Imam Malik adalah ujian yang ia hadapi akibat fatwanya tentang talak. Ia berpendapat bahwa talak yang dipaksa tidak sah, yang bertentangan dengan kebijakan penguasa saat itu.
Akibatnya, ia dihukum cambuk oleh gubernur Madinah atas pemerintah Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Meskipun demikian, Imam Malik tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mengubah fatwanya. Keberaniannya dalam mempertahankan kebenaran membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat dan ulama lain. Wafatnya Imam Malik. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah dalam usia sekitar 85 tahun. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, pemakaman yang juga menjadi tempat peristirahatan banyak sahabat Nabi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.